Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring seni budaya kelas 9 kali ini kita akan mempelajari tentang unsur pendukung tari. Berikut beberapa unsur yang terdapat dalam seni tari. Ada 6 poin ya, atau 6 unsur. Yang pertama yaitu tata musik. Tata musik ini, musik dan tari itu merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dorongan atau alunan ritmis. Musik atau iringan selain sebagai pengiring atau iringan tari juga berfungsi sebagai pemberi suasana tari yang ditampilkan. Demikian juga warna bunyi untuk iringan tari tentu disesuaikan dengan gerakan tarinya. Apabila gerak tarinya dinamis, cepat dan bersemangat, maka warna bunyinya juga yang berirama, cepat, semangat, dan keras. Sebaliknya, gerak tari yang lemah gemulai, lembut, tenang, maka iringan musiknya juga dipilih yang tenang, syahdu, dan lembut. Yang kedua ada tata rias, di mana tata rias ini secara umum dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Pada dasarnya tata rias itu bukan sesuatu yang asing bagi semua orang, khususnya kaum wanita. Sebab tata rias itu merupakan aspek untuk mendukung penampilan yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Rias di dalam tari ini bukan sekedar bertujuan untuk menjadikan penari menjadi lebih cantik maupun ganteng, tetapi tata rias ini mempunyai beberapa fungsi yang benar-benar membantu pertunjukan karya tari menjadi lebih baik. Berikut ada jenis-jenis rias ya yang biasanya dipakai dalam pertunjukan tari. Dan disebutkan ada 3. Yang pertama yaitu ada tata rias kolektif, di mana tata rias kolektif itu merupakan suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan atau mengoreksi. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal-hal yang menarik dari wajah. Semisal wajah itu banyak bintik hitamnya, banyak jerawatnya. Nah, ini bisa dipoles sedemikian rupa ya, sehingga bintik-bintik hitam maupun jerawat yang ada di wajah itu menjadi tidak kelihatan. Nah, itu fungsi dari tata rias kolektif. Dan yang kedua ada tata rias fantasi ya, dikenal juga dengan tata rias karakter khusus. Disebut tata rias karakter khusus itu karena menampilkan wujud rekaan dengan mengubah wajah yang tidak realistik. Yang ketiga ada tata rias karakter, di mana tata rias karakter itu merupakan tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, watak, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada tokoh. Tata rias karakter ini dibutuhkan ketika karakter wajah penari tidak sesuai dengan karakter tari. Poin yang C ada tata busana. Tata busana ini merupakan seni menata segala pakaian ya yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Pada prinsipnya busana tari ini harus enak dipakai, enak dipandang, dan tidak mengganggu gerak penari. Keberadaan kostum dalam sebuah pertunjukan bersifat mutlak, karena pada dasarnya suatu tarian dapat terungkap dengan sempurna jika seluruh unsur pendukung hadir di dalamnya. Salah satu unsur pendukung yang penting dalam suatu tarian adalah tata busana atau yang disebut dengan kostum.
Jadi di sini ya, penyajian sebuah karya tari itu dapat menarik untuk disaksikan apabila didukung oleh tata busana yang baik. Oleh karena itu, dalam penataan dan penggunaan busana tari itu hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal seperti busana tari hendak enak dipakai, busana selalu mempertimbangkan isi atau tema ya, sesuai dengan tema tarian tersebut, dan penataan busana ini hendaknya biasa ya, bisa merangsang imajinasi penonton. Terus desain busana harus memperhatikan bentuk-bentuk gerak tari. Busana itu sebaiknya dapat member proyeksi ya, varian kepada penarinya, juga keharmonisan dalam pemilihan atau perpaduan warna-warna busana. Yang keempat ada tata pentas atau yang disebut dengan panggung. Ya. Di mana tata pentas itu merupakan penataan pentas untuk mendukung pergerakan tari. Tata pentas itu bukan hanya untuk kepentingan pencapaian efek artistik ya, namun juga berfungsi untuk membantu penciptaan suasana yang terkait dengan konsep tari. Jadi di atas pentas biasanya dilengkapi dengan seperangkat benda-benda dan alat yang berhubungan dengan tari yang disebut dengan setting ya. Tata panggung tidak hanya sekedar dekorasi ya, dekorasi itu hiasan semata ya, tetapi penataan panggung disesuaikan dengan tuntutan pertunjukan tari. Jadi pentas itu memiliki dua jenis, yaitu jenis panggung tertutup dan panggung terbuka. Jadi jenis panggung tertutup tuh biasanya disebut dengan proscenium ya. Cirinya para penari atau pemain hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Nah, itu merupakan ciri dari jenis panggung tertutup seperti yang ibu gambarkan ini ya, akan jenis panggung tertutup. Dan panggung tertutup itu berada dalam suatu ruangan yang disebut dengan auditorium. Sedangkan panggung terbuka itu adalah panggung yang berada di tempat terbuka dan tidak beratap. Bentuknya bermacam-macam, ada berbentuk arena, pendopo, halaman pura, di halaman rumah maupun bisa di lapangan. Jadi ciri panggung terbuka adalah pemain atau penari itu dapat dilihat dari berbagai arah pandang, baik dari depan maupun dari samping kanan, kiri maupun dari belakang. Yang kelima ada properti tari. Properti itu merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Jadi properti tari pada dasarnya bisa dimanfaatkan ya untuk memberi keindahan bentuk pada pertunjukan tari agar garapan tari akan terlihat lebih sempurna. Dan di sini salah satu properti ya yang digunakan pada tarian merak, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11 ya. Anak-anak bisa membacanya sendiri ya, itu properti yang digunakan oleh tarian merak. Yang keenam ada tata lampu dan tata suara. Jadi sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan seni tari adalah apabila gedung pertunjukan sudah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penyelenggaraan pertunjukan, khususnya tata lampu atau yang biasa disebut dengan lighting, dan tata suara atau yang disebut dengan sound system. Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari yang berfungsi untuk kesuksesan pergelaran ya. Sebagai penataan lampu bisa dikatakan berhasil apabila bisa memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Dalam penataan suara pun bisa dikatakan berhasil
apabila bisa menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Artinya, penonton dapat mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman. Nah, barulah pergelaran seni tari dapat berhasil dengan sempurna. Oke, itulah pembahasan kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuan atau pembahasan materi berikutnya di lain kesempatan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.